warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Paujia, mahasiswi jurusan Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena merupakan ciri kemampuan komunikatif dan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam belajar. Apa sih keterampilan berbicara itu? Menurut Syah, 2013 halaman 117, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan berbicara menurut Tarigan 1983 halaman 15 adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara pada hakikatnya merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi artikulasi atau dalam bahasa. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian keterampilan berbicara merupakan keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, mengatakan, dan menyatakan, serta menyampaikan pikiran dan gagasan serta perasaan kepada orang lain dengan percaya diri. Nah, keterampilan berbicara adalah seni tentang berbicara yang merupakan sarana komunikasi dengan bahasa lisan, yakni proses dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ide dengan maksud tujuan melaporkan, meyakinkan ataupun menghibur. Nah, contoh-contoh keterampilan berbicara antara lain yang pertama adalah diskusi, yang kedua pidato, ceramah, wawancara, dan lain-lain. Yang pertama diskusi. Diskusi adalah suatu proses bertukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Diskusi bisa apa saja yang awalnya disebut dengan topik. Nah, dari topik inilah diskusi akan berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. Nah, diskusi dibagi lagi menjadi dua, yaitu diskusi formal atau diskusi resmi dan diskusi informal atau diskusi tidak resmi. Yang kedua adalah pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat. Nah, sedangkan yang ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Namun, tujuan berbicara dapat dibedakan lagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah tujuan informatif. Yang kedua rekreatif, yang ketiga persuasif, dan yang terakhir adalah argumentatif. Tujuan informatif adalah tujuan berbicara yang bermaksud menyampaikan gagasan atau ide untuk membangun pengetahuan pendengarnya. Contoh tujuan ini adalah seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan suatu proses atau konsep, dan berbagai kegiatan informasional lainnya. Nah, yang kedua adalah tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif ini adalah tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengarnya. Nah, dengan kata lain, tujuan rekreatif adalah untuk menghibur pendengarnya. Biasanya dalam bentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Tujuan berbicara yang ketiga adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya.
atau mungkin bisa dikatakan dengan usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara. Nah, tujuan ini biasanya digunakan dalam kegiatan kampanye, propaganda, iklan, dan penjualan, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti, mari kita berlomba-lomba dalam mengukur prestasi mulai sejak dini. Nah, itu merupakan salah satu contoh tujuan persuasif. Nah, tujuan berbicara yang terakhir adalah tujuan argumentatif. Tujuan ini adalah tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan pembicara. Ciri khas dari tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraannya, dan tujuan ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Manfaat dari keterampilan berbicara antara lain: 1. Untuk komunikasi menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menjadi salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang kelima, menambah level nilai dalam diri. Dan yang ketujuh, bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Adapun hal-hal yang harus dikuasai dalam keterampilan berbicara, yang pertama, itu ada prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Ada beberapa prinsip pembelajaran berbicara yang salah satunya adalah pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Nah, yang kedua, ada jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian atau pengelompokan jenis-jenis berbicara ini dibedakan lagi berdasarkan yang pertama, situasi pembicaraan. Nah, berdasarkan situasi pembicaraan ini dibedakan lagi menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Yang kedua adalah berdasarkan tujuan pembicara. Umumnya tujuan pembicara dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama untuk menghibur, yang kedua untuk memberikan informasi, yang ketiga untuk mempengaruhi, yang keempat untuk meyakinkan, dan yang kelima adalah untuk menggerakkan. Jenis berbicara yang ketiga adalah berdasarkan jumlah pendengarnya. Nah, jenis berbicara ini dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Nah, yang keempat adalah jenis berbicara berdasarkan peristiwa. Dan yang terakhir adalah jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. Yaitu yang pertama ada ekstemporan, impromptu, metode hafal, dan membaca naskah. Keterampilan berbicara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, yaitu yang pertama kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan keterampilan atau kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai ide. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan kognisi dan imajinasi seseorang pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya dan untuk menghasilkan pembicaraan, dan kapan ia menggunakan imajinasinya. Yang ketiga, ada kemampuan berbahasa. Kemampuan ini merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, yang keempat, ada kemampuan psikologis, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kejiwaan pembicara, seperti keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Nah, dan yang terakhir yaitu ada kemampuan performa. Dalam kemampuan ini, seorang pembicara yang baik
akan menggunakan berbagai gaya untuk menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.